bekerjasamanya Kemal Atatürk dengan Yahudi untuk menghancurkan Islam dan mengambil tanah Palestina, pada masa itulah Islam tidak memiliki kekuatan mempertahankan Palestina sampai hari ini. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh Kemal Atatürk, sistem pendidikan yang tadinya ke-Islam-Islaman dihapus. Dirubahlah oleh Mustafa Kemal Atatürk ke barat-baratan. Ke barat, sistem sekuler diadopsi dari Prancis, Jerman, Inggris untuk dimasukkan ke pemerintahan Kemal Atatürk. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ada tujuannya? Ada. Tujuannya adalah ingin merubah pola pikir masyarakat Turki agar lebih bebas dalam berpikir. Satu. Yang kedua, agar masyarakat Turki ini lupa dengan sistem-sistem keislaman yang dahulu, yang pernah terbangun. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh itu di Turki ada guru ngaji, ketahuan nih. Kalau ketahuan guru ngaji ngajarkan ngaji dan bahasa Arab, guru ngajinya ditangkap, dipenjarakan. Tapi kalau ngajar bahasa Inggris boleh? Boleh. Sehingga kelihatan Pak, perbedaan itu sangat nampak, sangat kelihatan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah oleh segelintiran orang disebut dengan Kemal Atatürk ini adalah bapak sekulerisme Turki yang berhasil memasukkan sistem kebebasan berpikir dan menjauhkan nilai-nilai agama daripada politik, daripada pemerintahan, daripada kehidupan. Berhasil dia masukkan ke Turki. Disitulah kemudian mereka melihat perkembangan Turki menurut mereka matang dari segi berfikirnya. Singkat cerita Bapak Ibu, disitulah alasan kenapa Mustafa Kemal Atatürk ini dipuji. Sekarang kenapa dibenci? Dibenci kenapa? Karena Kemal Atatürk simbol pertama dalam sejarah kerajaan Islam merubah sistem khalifah yang berhasil. Maka simbol Islamophobia yang pada masa itu disebut dengan Mustafa Kemal Atatürk. Lebih tepatnya adalah kenapa orang mulai membenci Kemal Atatürk, orang tak suka dengan Kemal Atatürk. Satu, Kemal Atatürk benci dengan Islam. Tapi kan dia Islam, ya. Oleh sebagian pengamat politik mengatakan masuk Islam dengan sengaja untuk merusak Pernah terjadi? Pernah. Di mana? Negara Republik Indonesia. Siapa? Namanya Snok-Horgen. Pernah masuk ke dalam Islam, bersyahadat, menjadi belajar ilmu agama di Mekah, balik ke Indonesia, pergi ke Aceh, porak-porandalah Aceh ketika itu oleh Snok-Horgen. Orang yang memasukkan sistem pendidikan sekuler pertama sekali di Indonesia adalah Snok-Horgen. Kemudian diikuti oleh orang yang kedua namanya Nurkhalis Majid. Pelopor sekuler di dalam sekulerisme dalam agama di negara Republik Indonesia yang bernama Nurkhalis Majid, yang dikenal dengan Cak Nur. Pernah dengar nama Nurkhalis Majid? Kalau belum pernah, tengok di Google, nampak dia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan sebenarnya panjang tapi kita langsung simpulkan aja. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaupun ada orang yang memuji dan mengagumi Kemal Atatürk sebatas pada aspek keberhasilan merubah reformasi, tapi Bapak Ibu yang lebih harus kita tekankan adalah kebencian Kemal Atatürk terhadap Islam itu dia tampakkan dengan setampak-tampaknya. Pertama. Yang kedua, bekerjasamanya Kemal Atatürk dengan Yahudi untuk menghancurkan Islam dan mengambil tanah Palestina. Pada masa itulah Islam tidak memiliki kekuatan mempertahankan Palestina
sampai hari ini Islam tidak berhasil mempertahankan Palestina. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh mereka dari dulu masa Kemal Atatürk sampai hari ini, sampai 1911 dijajah oleh Inggris, sampai hari ini Palestina tetap dijajah. Dalam masa penjajahan yang panjang itu pernah terjadi 2 kali seruan jihad, 3 kali sama hari ini, Pak. Jihad untuk melawan Zionis Yahudi, Amerika dan Israel itu. Karena apa? Genosida yang mereka lakukan, dan yang terakhir kebencian mereka terhadap Islam. Mereka sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita, hei umat muslim yang lemah, kalian sudah lemah. Kami orang kuat, kami punya duit. Sekarang kalian mau apa? Ini perang agama, bukan perang antara saya dengan antara satu negara dengan yang negara yang lain, bukan. Ini perang agama antara Yahudi dengan Simbolnya siapa? Simbol perperangan itu mereka tunjukkan ketika Kemal Atatürk menjadi pemimpin di Republik Turki. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengagumi Kemal Atatürk. Nah, bagaimana kehidupan akhir hayatnya? Akhir hayat Kemal Atatürk sungguh sangat tersiksa. Berat badan saking kurusnya hanya tulang, 48 kg beratnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan 48 kg itu isinya apa? Oleh sebagian riwayat mengatakan tinggal tulang, sama sekali tak ada dagingnya, hanya dibalut dengan kulit. Nah, jadi bisa dibayangkan. Sampailah hari ini Bapak Ibu, orang-orang membenci sangat Mustafa Kemal, bahkan bumi pun tak mau menerima. Jadi pertanyaannya, apa yang mau kita kagumi? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak salah langkah dalam mengagumi sesuatu. Yang kayak gitu kita kagumi, yang lain tak kita kagumi, yang baik-baik tidak kita kagumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk tetap menjadi muslim yang sejati. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.